Baik, kita hari ini akan kuliah untuk mata kuliah ilmu kepelatihan, dan kita sudah sampai pada materi latihan kondisi fisik ya. Otomatis latihan kondisi fisik hari ini akan kita kuliah tentang latihan kekuatan. Jadi kita lihat di awal, kalau kita bicara kepelatihan seperti kemarin, maka kita otomatis akan membahas baik teorinya maupun prakteknya. Dan baik teori maupun praktek itu otomatis sangat terkait dengan yang namanya latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik atau strategi, ya, latihan mental, emosional. Dan untuk sampai pada sebuah latihan kondisi fisik yang bagus kemarin, atau latihan kekuatan, maka tentunya ada sejumlah metodologi atau prinsip-prinsip yang harus Anda perhatikan. Di sini saya klasifikasikan untuk dua hal penting yang menjadi catatan kepada Anda. Yang pertama adalah yang sifatnya motorik. Kemudian yang kedua yang sifatnya nirmotorik. Kira-kira komponen kondisi fisik apa saja yang masuk dalam klasifikasi motorik itu? Ya. Maka Anda lihat di sini otomatis yang pertama daya tahan, ya, kekuatan, kecepatan, flexibility, ya. Kemudian daya tahan kekuatan atau daya tahan kecepatan, ya, juga termasuk power. Itu adalah komponen biomotorik yang diklasifikasikan menjadi motorik ya. Ada juga yang sifatnya nirmotorik. Kalau yang sifatnya nirmotorik artinya dia bukan yang terkait dengan aspek-aspek fisik ya. Misalnya kelincahan, koordinasi, keseimbangan, reaksi, antisipasi reaksi. Itu bentuk-bentuk latihan yang cuma bukan mengandalkan otot saja. Tapi bentuk-bentuk latihan itu adalah bentuk-bentuk latihan yang mengandalkan atau menggunakan atau melatih saraf sensori kita. Nah, jadi bentuk-bentuk latihan yang di bawah yang saya sebutkan tadi ya, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, antisipasi reaksi-reaksi, ya, itu masuk dalam klasifikasi yang latihan saraf ya, atau yang sifatnya bukan motorik. Ya. Terkait dengan kondisi fisik, maka kita kenal ada kondisi fisik yang utama, ada juga kondisi fisik yang penunjang. Nah, kondisi fisik utama itu apa saja? Ya, Anda lihat kondisi fisik yang utama itu tiga ya, ada tiga hal yang paling penting, yaitu daya tahan, ada kekuatan, dan ada kecepatan. Ya, ini tiga hal yang paling penting. Lalu ketika kalau kita kawinkan dengan yang namanya flexibility, maka dia akan menjadi sebuah koordinasi gerak yang sangat baik. Nah, jadi ini komponen biomotorik yang kita katakan sebagai komponen kondisi fisik yang utama. Bagaimana kira-kira kalau komponen-komponen itu kita padu-padukan ya? Kita kolaborasikan, atau bagaimana keterkaitan komponen itu sehingga menghasilkan komponen atau biokomponen yang lain. Ya. Di dalam segitiga sama kaki yang saya tonjolkan di sini ya, kalau Anda lihat di atas itu ada
kecepatan, ada kekuatan, dan daya tahan. Jadi tiga-tiganya ini memiliki fungsi yang paling penting. Dan di tengahnya itu adalah yang kelentukan atau flexibility. Dan ketika ketiga aspek tadi ya, daya tahan, kekuatan, kecepatan, lalu kita kolaborasikan dengan yang namanya flexibility, maka otomatis akan terjadi sebuah koordinasi gerak yang bagus. Maka nanti Anda ketika Anda sudah menjadi pelatih atau kemudian sedang menjalani latihan sekarang, karena ada yang juga atlet, ada yang juga mungkin sudah memiliki sertifikat sebagai pelatih, tidak mau menjadi atlet langsung mau menjadi pelatih, ya tidak masalah. Tapi Anda harus melatih dengan cara-cara yang benar sehingga otomatis kita secara perlahan kita bisa menghasilkan yang namanya atlet-atlet yang berprestasi secara baik. Bayangkan saja kalau kita ada 10.000 orang ya, 10.000 pelatih, dan masing-masing orang hanya bisa melatih atau memberikan kontribusi satu atlet saja, maka kita sudah memiliki 10.000 atlet. Itu kan luar biasa. Yang terjadi sampai saat ini, banyak sekali guru-guru penjas kita memiliki ilmu dan peran strategis dalam pembinaan atlet, karena mereka bersentuhan langsung di ujung tombak pembinaan, yaitu di sekolah-sekolah. Ketika anak-anak itu ketika Anda melatih Anda menjadi guru di sekolah, otomatis Anda bersentuhan langsung dengan yang namanya atlet dan calon-calon atlet, karena siswa kan banyak sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kalau kita memiliki keahlian dalam hal kepelatihan, otomatis kita akan menggiring mereka. Dan bayangkan saja ya, tidak minta satu orang pelatih untuk bisa memberikan kontribusi 10 atlet, cukup satu pelatih, satu atlet saja, maka kalau sekian banyak pelatih di Indonesia ini, otomatis sudah bisa menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa. Kita kembali lagi dalam hal persentase ya, untuk meningkatkan persentase latihan dari komponen biomotorik yang tadi saya sebutkan, baik kecepatan, kekuatan maupun daya tahan. Maka kalau kita latihan secara baik, itu kita bisa meningkatkan kecepatan itu sampai 10%. Ya. Tapi kalau kekuatan itu bisa ditingkatkan sampai 300%. Sedangkan daya tahan itu bisa kita tingkatkan sampai 700%. Jadi masing-masing komponen kondisi fisik ya, baik kecepatan, kekuatan maupun daya tahan, itu dapat ditingkatkan secara berbeda-beda atau peningkatan secara maksimalnya itu terjadi secara berbeda. Speed itu sedikit sekali. Kita latihan sampai babak belur meningkat 10%. Ya, sehingga Anda lihat betapa sulitnya atlet-atlet sprinter kita ya, mampu mempertahankan prestasi lari cepatnya ya, lari-lari sprintnya 100, 200, 400 ya, estafet, kemudian lari gawang ya. Itu sangat sulit sekali mereka mampu mempertahankan itu, karena begitu sulitnya. Bahkan di pelatnas ya, di pelatnas itu ada salah satu cabang olahraga tidak mau melatih, tidak mau memasukkan unsur speed di dalam program latihannya, karena menurut mereka bahwa speed itu sudah dibawa sejak lahir. Ya, tapi bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan itu, karena kalau kita tidak melatih speed, bukan speed saja yang bermasalah ya, tetapi kita tidak melatih speed, maka dia akan berpengaruh terhadap komponen biomotorik yang lain ya. Powernya akan bermasalah ya, kemudian kelincahannya akan bermasalah, koordinasinya akan bermasalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini masukan-masukan buat kita terkait dengan bagaimana
komponen biomotorik utama itu dapat ditingkatkan dan bagaimana persentase itu dari masing-masing komponen biomotorik itu. Anda lihat bahwa kita memiliki skema, ya, skema itu yang tadi itu mengacu kepada segitiga sama kaki tadi, ya, bahwa ada kondisi fisik utama kita adalah daya tahan, kekuatan, kecepatan itu. Dan di tengah itu adalah flexibility. Kenapa? Awalnya kok cuma 3 itu saja. Artinya kalau ketika kita sudah melatih ketiganya itu kita dapat, apalagi ditambah lagi dengan berkolaborasi dengan latihan mobilisasi atau latihan flexibility, otomatis aspek-aspek yang lain itu akan kita dapat. Misalnya saja maksimum strength. Ya, maksimum strength ketika kita kawinkan dengan aerobic endurance atau endurance, maka otomatis yang kita dapatkan adalah strength endurance. Ya. Nah, tapi kalau misalnya maksimum strength kita kawinkan dengan yang namanya maksimum speed tadi atau kecepatan maksimal, maka yang kita dapat adalah speed strength. Ya. Begitupun kalau kita lihat aerobic, ya, atau aerobic endurance, ya, kemudian kita kawinkan dengan yang namanya maksimum speed, maka otomatis yang kita dapatkan adalah speed endurance. Nah, ini jangan sampai kita salah mempersepsikan itu, sehingga banyak orang yang baru berlatih 1 minggu pertama dalam program tahunannya dia, misalnya dia mau berlatih 1 tahun, ya, dengan dalam makronya 1 tahun, tetapi baru minggu-minggu awal dia sudah mulai latihan power atau latihan stamina, ya, atau latihan untuk yang daya tahan kekuatan. Nah, itu berarti kita keliru, gitu. Maka yang harus kita buat yang pertama itu 3 hal tadi itu. Ketika kecepatan kita sudah miliki, ketika kekuatan kita sudah miliki, ketika daya tahan sudah kita miliki, maka 2, 4, 6, 9 sampai 10, ya, komponen biomotorik yang lain itu bisa kita dapatkan. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan, ya, maksimum speed misalnya ditambah dengan ketika kita sudah memiliki maksimum speed, kemudian kita sudah memiliki maksimum strength, maka otomatis yang kita dapatkan adalah kekuatan yang cepat. Kekuatan yang cepat itu apa? Ya, kekuatan eksplosif itu. Kekuatan eksplosif itu apa? Ya, yang namanya power itu. Maka kita akan untuk mendapatkan yang namanya power, maka kita butuh yang namanya latihan kecepatan dan latihan kekuatan. Atau ketika kita sudah memiliki speed, ya, maksimum speednya, kita sudah memiliki maksimum strength-nya atau kekuatan maksimalnya, maka dengan sendirinya kita sudah memiliki yang namanya power. Demikian juga ketika kita sudah memiliki kecepatan tadi dan kemudian kita sudah memiliki daya tahan yang umum tadi, maka dengan sendirinya kita bisa memiliki yang namanya stamina. Atau setelah itu baru boleh dilatih stamina. Jadi kalau orang belum memiliki daya tahan yang bagus, otomatis dia tidak bisa berlatih stamina dengan baik, maka prestasinya pasti akan anjlok. Ya. Demikian ketika kekuatan dan daya tahan, ya, kita sudah memiliki kekuatan, kita juga sudah memiliki daya tahan, maka dengan sendirinya setelah itu baru kita boleh melatih yang namanya untuk daya tahan kekuatan. Nah, dengan demikian perpaduan antara 3 aspek tadi ditambah dengan berkolaborasi dengan yang namanya flexibility, maka sejumlah komponen biomotorik itu sudah bisa kita dapatkan, gitu. Ya, Anda lihat saja, ya, ada sekian banyak komponen biomotorik di dalam ini, ya. Misalnya perpaduan. Ketika kita mulai melatih strength, ya, ada endurance, ada speed, ada coordination, ada flexibility, ya. Kemudian ada maximum strength, ada anaerobic endurance, ada aerobic endurance, ada maximum speed, ya. Ada perfect coordination, dan ada juga yang namanya full range of flexibility, ya. Perpaduan antaranya ini
maka kita menghasilkan banyak aspek-aspek biomotorik yang lain. Katakanlah tadi ya, strength dan endurance kita kawinkan, maka kita mendapatkan yang namanya muscular endurance ya. Ketika endurance dan speed ya kita kawinkan, kita akan mendapat yang namanya speed endurance. Ketika speed dan coordination ya kita kawinkan, maka kita mendapatkan yang namanya agility ya. Dan sisi lain agility itu akan datang setelah orang memiliki maksimum strength, lalu dia memiliki maksimum speed, ya, maka dengan sendirinya orang akan memiliki power. Ketika powernya sudah bagus, dengan sendirinya orang memiliki juga agility atau latihan-latihan agility sudah bisa kita lakukan. Ya. Perkawinan antara coordination dan flexibility, maka dengan sendirinya akan menghasilkan mobilisasi atau mobility. Ya. Bentuk-bentuk latihan mobility ini banyak sekali ada di bentuk-bentuk latihan flexibility. Ketika orang berlatih berat dan segala macam, maka orang akan menstabilisasi bentuk-bentuk latihan itu dengan yang namanya latihan-latihan mobilisasi. Ya. Untuk endurance kita kenalkan ada yang namanya anaerobik ya, endurance, ada juga yang sifatnya aerobik endurance. Kalau speed otomatis kita harus mengarahkan ke speed yang maksimal. Ya, dengan demikian kita melihat betapa perkawinan-perkawinan ini memiliki fungsi yang sangat hebat. Ya, misalnya kita melihat power. Power ada di mana? Power itu kan ada di tengah. Nah, orang bisa latihan power ya. Kalau orang sudah berlatih maksimum strength ini ya, dia sudah memiliki kekuatan yang maksimal, kemudian dia sudah memiliki maksimum speed atau kecepatan maksimal, baru dia memiliki power. Jadi kalau orang belum memiliki maksimum strength, orang belum memiliki maksimum speed, lalu kemudian orang mulai melatih power, maka yang terjadi atlet bisa cedera, ya, atlet masalah bisa tidak menghasilkan prestasi yang baik karena otot-ototnya belum kuat, dipaksa untuk bentuk-bentuk gerakan yang bounce ya atau ledakan-ledakan, maka yang terjadi atlet tersebut bisa bisa cedera. Ya, ini yang perlu kita perhatian. Nah, yang berikut terkait dengan latihan kekuatan ya. Apa ya? Kita bilang kekuatan, kita harus tahu dulu apa sih kekuatan itu. Ya, dikatakan bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk melawan tahanan ya, atau resistensi atau beban latihan ya, atau beban fisik ya, baik dari luar maupun dari dalam. Itu yang dimaksudkan dengan kekuatan itu. Jadi untuk melawannya, untuk melawan tahanan-tahanan atau resistensi atau beban, baik itu beban luar maupun beban dari dalam. Kekuatan sendiri itu dibagi ya atas 3 bagian ya. Yang pertama adalah kekuatan maksimal yang tadi kita sebut dengan maksimum ya, maksimum strength. Kemudian yang kedua adalah kekuatan ketahanan ya, atau biasa kita bilang juga dengan daya tahan kekuatan atau istilahnya adalah strength endurance ya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan elastis. Kekuatan elastis ini sama dengan kekuatan eksplosif tadi ya, kekuatan eksplosif, nama lainnya yang kita kenal dengan sebutan power ya. Jadi itu yang perlu diketahui terkait dengan kekuatan ya. Kita melihat mulai dari kekuatan maksimal ya. Kekuatan maksimal itu apa ya? Kekuatan maksimal adalah kemampuan untuk melawan tahanan secara maksimal. Jadi kalau Anda melatih kekuatan maksimal, otomatis Anda harus mampu melakukan latihan-latihan tahanan melawan beban-beban yang maksimal. Ya. Jadi catatan penting di dalamnya bukan seberapa cepat ya,
untuk melawan tahanan. Tetapi seberapa besar tahanan yang dapat kita lawan, ya. Jadi itu intinya. Kalau berapa cepat itu larinya sudah ke power, ya. Jadi bukan seberapa cepat, tapi seberapa besar tahanan itu dapat kita tahan atau dapat kita angkat atau dapat kita lawan. Nah, sehingga kalau grafiknya kita buat, otomatis beban latihannya berat, ya, repetisi atau ulangannya sedikit, ya. Itu untuk melatih yang namanya kekuatan maksimal, ya. Yang berikut adalah daya tahan kekuatan, ya. Daya tahan kekuatan itu apa, ya? Daya tahan kekuatan adalah kemampuan untuk melawan tahanan atau beban dalam waktu yang lama, ya. Jadi ada beda, ya. Kalau tadi menahan beban, ini melawan tahanan tapi dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang relatif lama. Menunjuk pada lamanya waktu atau lamanya pengulangan ini secara simultan dalam melawan beban tersebut. Jadi kalau kita grafikan, maka bebannya itu ringan, bebannya ringan, tapi repetisinya banyak. Jadi repetisinya banyak, ulangannya kita lakukan yang banyak. Nah, itu untuk apa? Untuk daya tahan kekuatan. Sehingga kalau kita lihat di dalam tes pengukuran, bagaimana orang mengukur daya tahan kekuatan itu? Ya, maka orang mengukurnya banyak yang untuk otot lengan, itu kan banyak yang menggunakan apa? Push up. Selama berapa lama? Ya, ada yang 30 detik, ada yang 1 menit, gitu. Itu untuk mengukur daya tahan kekuatan atau strength endurance itu. Ya. Misalnya untuk daya tahan kekuatan otot tungkai, banyak orang menggunakan yang namanya squat jam, ya, squat jam selama 30 detik atau selama 1 menit, tergantung teori mana yang kita mau pakai, ya. Begitupun untuk daya tahan kekuatan otot perut, otomatis kita menggunakan yang namanya sit up, ya. Untuk sit up supaya kita mengukur daya tahan kekuatan dari otot-otot di perut kita. Tapi kalau di bagian punggung kan otomatis kita melakukan back up. Nah, back up untuk mengukur daya tahan kekuatan otot-otot di punggung kita. Ya, banyak yang mengukurnya keliru. Nah, orang mengukur kekuatan tapi menggunakan push up untuk kekuatan otot lengan, ini kan keliru. Ya, untuk otot lengan kita pakai alat ukur push up itu bukan untuk kekuatan, tetapi untuk daya tahan. Ya, sebagian buku mengatakan daya tahan otot. Ya, kalau kita daya tahan otot lengan, berarti kita menggunakan push up tadi. Atau sebagian mengatakan daya tahan kekuatan. Ya, daya tahan kekuatan otot lengan kita menggunakan push up. Ya, kalau untuk kekuatan maksimal kita nggak bisa pakai push up. Nah, itu berarti alat ukur kita nanti keliru, kita mengukur yang salah. Ya. Yang berikut kita lihat tentang kekuatan elastis atau yang namanya power tadi. Ya, kekuatan elastis atau power itu apa? Ya, kekuatan elastis atau power itu adalah kemampuan untuk melawan tahanan atau beban dengan gerakan yang cepat dan eksplosif. Ya. Jadi kemampuan untuk melawan tahanan, tetapi dengan bentuk gerakan yang cepat, petas, gitu ya. Kita push up pun dalam keadaan hentakan-hentakan yang tinggi atau daya eksplosif yang kuat, ya, yang keras. Nah, itu yang kita sebut dengan power tadi, ya. Jadi kalau kita kawinkan antara ketiganya atau kita bandingkan ketiganya itu ya otomatis Anda bisa melihat ya
Bagaimana kalau kita melatih untuk maksimum strength, maka bebannya berat, repetisinya sedikit, ya. Tapi kalau kita latihan untuk beban apa untuk daya tahan kekuatan atau strength endurance, maka bebannya sedikit atau ringan, tapi ulangannya atau repetisinya banyak, ya. Ataukah kalau kita mau latihan power, maka bebannya optimal. Bebannya optimal artinya tidak maksimal, bebannya sedang, gitu. Tapi repetisi ulangannya itu sedang juga tapi cepat. Ya. Cas 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 gitu ya, cas 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 gitu. Nah, kalau kita push up maka nah, gitu. Itu perbedaan antara ketiganya ya dalam grafik-grafik. Berikut mungkin ada sedikit kita lihat terkait dengan tabel untuk menentukan kualitas latihan ya. Kualitas latihan yang mana? Latihan kekuatan ya. Jadi kalau misalnya kita mau melatih kekuatan, maka ada beberapa acuan bisa digunakan sebagai patokan ya. Misalnya dalam hal persentase terhadap kekuatan maksimal. Ya, maka beban kita antara 30 sampai 50% itu dikatakan sebagai latihan yang rendah ya. Lalu kalau terhadap daya tahan kekuatan ya 30 sampai 50% itu sama, bentuk latihannya rendah. Ya kalau kita ikut frekuensi jantungnya atau gerak jantungnya atau degup jantungnya itu sampai 130 gitu ya. Demikian juga kalau misalnya kita menggunakan beban ringan, maka kita menggunakan beban yang 50 sampai 70% ya. Tetapi kalau untuk latihan daya tahan kekuatan kita cukup 50 sampai 60%. Nah, kalau kita lihat frekuensi jantungnya bisa sampai 140 denyut per menit. Nah, begitupun kalau kita latihan untuk kualitas latihan yang sedang ya, maka kita menggunakan beban itu untuk kekuatan maksimal kita bisa dengan 70 sampai 80% ya. Sedangkan untuk daya tahan kekuatan kita pakai yang 60 ya, 60 sampai 75%. Jadi frekuensi jantung atau denyut jantungnya bisa sampai 150 per menit. Nah, kalau misalnya kita mau yang submaksimal, otomatis 80 sampai 90% itu di maksimum strength. Tapi kalau untuk daya tahan atau strength endurance, kita pakai 75 sampai 90%. Nah, kita lihat dari sisi frekuensi jantungnya, denyut nadinya bisa sampai 165 ya degup per menit. Nah, kalau maksimal berarti sampai 100% ya, 90 baik untuk daya tahan kekuatan maupun untuk kekuatan maksimum strength tadi bisa denyut nadi kita bisa sampai 180 denyut per menit. Jadi jangan lupa ya bagaimana menghitung denyut nadi sudah disampaikan pada minggu-minggu terdahulu ya. Ya. Lalu kita lihat juga ini ada ya untuk latihan kekuatan. Kalau kita mau latihan kekuatan, yang pertama harus kita cari ya adalah kekuatan maksimalnya. Ya, jadi kekuatan maksimal untuk otot yang mana? Ya terserah untuk kelompok otot mana yang dominan di cabang olahraga Anda. Jadi Anda tahu kalau Anda latihan wushu, maka Anda sudah mengidentifikasi, oh otot lengan penting, oh otot di seputar togok penting, oh otot-otot tungkai penting, semuanya penting. Maka Anda mulai identifikasi di otot lengan itu ada otot apa saja, di togok ini ada otot apa saja, ya, di tungkai ini ada otot apa saja, diidentifikasi. Ya kalau Anda di cabang olahraga anggar, ya juga begitu. Kalau Anda berada di kickboxing, Anda juga mengidentifikasi ya mana yang penting ya. Nah, itu kita identifikasi dulu masing-masing kelompok otot ya. Misalnya untuk kelompok otot tungkai ya, untuk kekuatan maksimalnya kita ambil saja yang kita teskan adalah parallel squat. Nah, kalau parallel squat itu kan biasanya beban di pundak ya, ada beban di pundak dan kita
menurunkan berat, menurunkan atau menekukkan lutut, ya kita turunkan badan sampai ke bawah, baru kemudian kita naik lagi. Nah, itu kita bisa menggunakan itu, kekuatan maksimal yang diteskan itu kita bisa menggunakan yang namanya parallel squat. Nah, katakanlah kita menggunakan parallel squat itu untuk mengukur kekuatan otot tungkai kita atau maksimum strength daripada otot tungkai kita. Dan hasilnya misalnya 120 kg. Ya. Maka 120 kg tadi dalam parallel squat yang kita ukur ya, itu kita katakan itu sebagai repetisi maksimal, ya, atau kita singkat dengan RM. Ya. Jadi kalau orang mencari satu repetisi maksimal, otomatis dengan squat itu dia angkat sampai hanya bisa sekali angkat, maka kita mencatat itu sebagai 1 RM atau satu repetisi maksimal. Supaya latihan kekuatan kita itu memiliki dampak yang baik, memiliki efek yang punya pengaruh yang baik, berarti 1 RM tadi yang diteskan misalnya dengan menggunakan parallel squat tadi, itu kita hanya bisa menilai satu angkatan tadi, 1 RM tadi bukan sebagai catatan 100%, tetapi kita catat sebagai angkatan 95%. Supaya kita bisa menentukan ada overload, ya, peningkatan beban latihan kita secara bertahap kita lakukan. Jadi 95% dari kemampuan maksimal, ya, sehingga kemampuan teoretisnya kalau kita bilang 100%, maka kita akan menggunakan rumus misalnya 100% itu 100/95 kali 120 kg yang tadi merupakan hasil dari parallel squat tadi. Ya, maka hasilnya kita akan mendapatkan 126 kg. Itu berarti latihan kita atau beban kita 100%. Ya. Begitupun kalau kita mau mengurut ke bawah, mencari beban 95%, ya 80%, ya, dan seterusnya. Tapi kita menggunakan angka-angka patokan supaya nanti Anda yang mengisi kekosongan-kekosongan itu. Sekarang saya cuma mengkaji 3-nya saja, beban 100% bagaimana mendapatkannya, beban 75% bagaimana mendapatkannya, dan beban untuk 50% bagaimana mendapatkannya. Ya. Maka kalau kita mencari beban 75% berarti otomatis kita gunakan, ya, rumus itu 75/100 kali 126, karena kita sudah mendapatkan yang tadi, ya, dia angkatan untuk parallel squat tadi cuma 120 kg. Itu adalah angkatan 95 kg kita anggap supaya latihan kita memiliki overload atau beban lebih. Sehingga kita harus cari beban 100%. 100% tadi kita sudah dapatkan adalah 126 kg. Maka berdasarkan 126 kg itu kita bisa menyusun persentase dari yang lain. Di sini saya contohkan hanya untuk beban 75%. Kalau kita 75%, maka rumus yang kita gunakan adalah 75/100 kali 126 yang sudah kita dapatkan dari hasil 100% tadi. Maka otomatis beban yang akan bisa kita latihkan kepada atlet kita dengan parallel squat yang tadi kita ukur dan sejenis-sejenisnya, bentuk-bentuk latihan yang lain untuk otot tungkai itu otomatis kita menggunakan beban 94,5 kg. Itu berarti kita sedang berlatih di 75% atau intensitas 75%. Ya. Begitupun kalau kita lihat beban kita mau menghitung beban 50%, ya. Maka otomatis Anda menggunakan rumus yang sama, otomatis 50/100 kali 126, ya, kilogram. 126 itu dapat dari mana? Dari yang tadi angkatan untuk hitungan rumus 100% tadi. Ya. Maka Anda akan mendapatkan yang namanya 63 kg. Sekarang Anda sudah melihat
di sini untuk menghitung rumus-rumus untuk kita hitung. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengisi, ya, mengisi mulai dari 100% sudah ada, 75% sudah ada, 50% sudah ada. Tugas Anda yang lainnya adalah mulai menghitung bagaimana beban 95%, bagaimana beban 90%, bagaimana beban 85%, bagaimana beban 80%, bagaimana beban untuk 70%, bagaimana beban untuk 65%, bagaimana beban untuk 60%, bagaimana beban untuk 55%, dan bagaimana beban untuk 45% sampai pada beban 30%. Ya. Itu tugas Anda untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan hanya menggunakan beban yang sama, yaitu angkatan untuk parallel squat, yaitu 120 kg. Ya, kita anggap itu hanya untuk melatih Anda saja, supaya ketika kita mendapatkan otot-otot yang lain, Anda sudah paham terkait itu, ya. Nah, berapa banyak set yang dapat dibebankan dalam satu kali latihan, ya? Ini sangat tergantung pada tujuan latihan Anda, latihan kekuatan Anda. Kalau untuk program kebugaran atau kebugaran fisik saja, kebugaran jasmani saja, maka kita bisa sampai 35 set, gitu. Tapi untuk perbaikan koordinasi intramuskuler, ya, untuk olahraga prestasi, ya, bisa sampai 48 set, ya. Tapi kalau untuk program pembentukan otot untuk olahraga prestasi, ya, itu bisa sampai 90 set, ya. Ya, ini berikutnya itu ada berapa catatan yang juga perlu untuk Anda perhatikan terkait dengan intensitas, repetisi, set, interval, ya. Misalnya rangkaian untuk angka 1 kita latihan untuk 95%. Kalau 95% berarti tadi yang angkatan paralel squat tadi untuk otot tungkai tadi satu kali angkatan 120, yaitu sudah 95%, ya. Nah, karena angkatan kita yang satu kali itu kan otomatis 95%. Ya. Kemudian bagaimana setnya? Bisa kita berlatih antara 2 sampai 8 set. Lalu intervalnya bagaimana? Ya antara 2 sampai 3, ya. Ulangan ya, intervalnya, ya. Artinya bahwa kalau persen atau intensitas 95% itu repetisinya satu kali, ya. Setnya itu 2 sampai 8 set, ya. Dan intervalnya itu antara 2 sampai 3. Ya. Kalau misalnya rangkaian yang kedua kita gunakan, misalnya kita latihan di 75% atau intensitas 75%, maka ulangan kita atau repetisi itu sampai 5 kali, ya, 5 kali. Nah, ulangannya bagaimana? Ya, setnya itu bisa 3 sampai 5. Ya, dan intervalnya itu 1 sampai 2. Ya, artinya apa? Artinya persen yang intensitas 75% itu repetisinya 5 kali, ya, setnya itu antara 3 sampai 5, dan intervalnya itu antara 1 sampai 2. Nah, sedangkan untuk beban 50% juga sama seperti beban yang tadi digunakan. Repetisi otomatis kita menggunakan 10 kali. Ya, jadi bisa dihitung itu, ya. Setnya 2 sampai 3 dan intervalnya 1 sampai 1,5 waktu, ya. Ya. Jadi kesimpulannya ketika intensitas kita turun, ya, maka repetisi kita naik, set kita juga ikut naik, ya, dan intervalnya turun. Ya, jadi itu kesimpulan dari beban latihan Anda. Selanjutnya kalau Anda bisa menghitung, maka ini sebenarnya 3 kunci yang Anda gunakan, ya. 95%, 75%, dan yang 50%. Tuh. Kalau 95% berarti sama dengan 1 kali angkatan, ya. Tinggal dihitung saja bagaimana 92, ya. Bagaimana 85, 3,
Bagaimana 80%? Berarti 4 kali angkat. Maka sampai ke 75% pasti 5 kali. Kalau kita hitung-hitung ke bawah lagi, ya 75%, kalau kita turunkan lagi ke 70%, maka dia menjadi 6. Gitu.